kofiyah. Uyub itu jamak dari aib. Berarti di sini kita bahas tentang aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang ada di kofiyah. Dan di sini ada dua. Yang pertama, ahaduha yulahidur rawi wa harakatahu majra wal akhar yulahidu ma qabla rawi minal huruf wal harakat wa tusamma sinat. Ya. Jadi uyubul kofiyah itu ada aib yang fokus kenanya di huruf rawi dan harokat majronya. Jadi situ ada aib atau ada yang nggak pas lah gitu. Ada yang tiba-tiba jegluk gitu. Harusnya kan dia lurus gitu, tapi tiba-tiba dia nyimpang gitu. Ada kekurangan di situ. Kalau yang nggak bahas rawi berarti dia disebut dengan sinat. Fa'yubur rawi sitah. Nah, jadi aib-aib yang terjadi di huruf rawi, ingat ya huruf yang tu benang alaihil qasidah, huruf yang akhir banget pokoknya, sebelum wasal, tapi kadang kan karena dia bisa punya wasal kan, bisa punya harokat isba. Ada 6, ada ikfa, ijazah, ya jadi kita di sini ngingat-ngingat nama-nama istilah lagi ya. Ikfa itu yang seperti apa, ijazah yang seperti apa gitu ya. Ikfa dan ijazah itu yaqa'ani fi rawi, iqwa dan israf itu di majro itu harokatnya rawi ya, ingat ya. Ito dan tadmin di sini mulhak ya, yang ngikutin aib ini. Oke, kita mulai dari ikfa, kemudian nanti ijazah, iqwa, israf, ito dan tadmin. Oke. Yang pertama adalah al-ikfa, wa huwa ayyuta fil baitaini minal qasidah birawiyin mutajanisin fil makhraj la fil lafdi. Nah, jadi di sini kita harus ingat-ingat makharijul huruf dulu yang ada di tajwid. Kalau kita tahu huruf ini dan huruf ini satu makhraj, tapi dia beda huruf, ya. Kayak contohnya huruf halki apa aja, ada hamzah, ada ha. Huruf lisan apa aja, lam, nun, gitu-gitu ya. Huruf syafatain apa aja, ba. Kemudian di sini dalam satu qasidah kan ada banyak bait ya, minimal kan 7 bait. Ada bait, misalkan bait 1 sama bait kedua. Bait 1 itu diakhiri dengan kata syarih. Bait kedua syarih pakai kho. Bait pertama akhirnya faris, bait yang kedua akhirnya koris. Nah, jadi dia itu mahrajnya deketan. Kalau didengar juga mirip ya, huruf yang apa mujanasah ya. Kalau di tajwid itu. Nah, itu disebut dengan ikfa. Karena huruf rawinya tuh harusnya kan huruf rawi sama semua. Dari bait pertama itu ha sampai bait terakhir ha, walaupun ada ratusan bait gitu misalnya. Kalau bait pertamanya itu kho sampai akhir ya kho, harusnya kan gitu huruf rawinya. Tapi enggak, bait yang pertama syarih, bait yang kedua syarih. Yang pertama faris, yang kedua koris. Jadi dia kena aib karena rawinya enggak sama plek, tapi cuma mutajanis fil makhraj aja gitu. Itu aib yang terjadi disebut dengan ikfa. Jadi kalau misalkan kalian nemu bait dalam satu qasidah, bait yang pertama dan bait yang kedua itu beda hurufnya tapi mirip aja, itu disebut dengan aib dalam qafiyah, yaitu aib ikfa. Kemudian yang kedua adalah al-ijazah, huwal jam'u baina rawiyaini muhtalifaini fil makhraj. Ya. Nah, kalau yang tadi dia masih mutajanis fil makhraj, masih mending. Kalau yang ijazah dia benar-benar yang muhtalif fil makhraj, beda banget makhrajnya. Bait yang pertama diakhiri dengan kata abidu. Bait selanjutnya akhirnya ariku. Bait pertama akhirnya dal, bait yang kedua akhirnya kof. Beda banget, gak ada nyambungnya. Kof kan itu dia masuk yang halki. Ya. Dal, ad, itu sanaya ulia. Sanaya ulia itu ad, gusi atas. Kemudian syarib qatil. Di sini kalian tahu kalau mereka beda mahraj atau mahrajnya mirip kalau kalian tahu makharijul huruf ya di sini. Kalian akan belajar makharijul huruf itu di ilmul aswat, saut ya. Ilmul aswat itu ada di termin 2 semester tingkat 1. Jadi kemudian kita punya al-ijazah, selain contohnya tadi dal sama kof, di sini ba sama lam. Lam itu harful lisan, ba di sini harful syafaten. Ya, jadi beda makhrajnya.
Bait pertama diakhiri dengan kata syaribu, bait yang kedua diakhiri dengan kata kotilu. Beda ya. Maka disebut dengan aib, kena aib ijazah. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kan ikfa sama ijazah itu khusus di huruf rawi. Kalau sekarang kita di harokat rawinya, yaitu iqwa dan isrof. Kalau iqwa itu tahrikul majro biharokataini muhtalifataini goirul mutaba'idataini. Kalau isrof al-jam'u baina harokataini muhtalifataini mutaba'idataini. Jadi kayak tadi ya, kalau iqfa itu masih mutajanis, kalau ijazah itu dia muhtalif, benar-benar muhtalif. Tapi terus di iqwa dan isrof perbandingannya, kalau iqwa itu dia muhtalif tapi nggak jauh bedanya, masih agak ada miripnya dikit. Kalau isrof benar-benar beda jauh. Ya. Contohnya di sini kita harus tahu tingkatan harokat ya, karena di sini sekarang kita lagi bahas harokat. Kalau yang muhtalif goiru mutaba'id itu adalah kasroh dan dhammah. Tapi kalau muhtalif jauh banget itu fathah dan dhammah. Ya. Jadi kasroh sama dhammah itu dekat karena tingkatannya kasroh dan dhammah. Fathah dan dhammah itu jauh. Ya. Karena memang kasroh sama dhammah kan ada yang membaca kasroh dengan imalah, makanya lebih kayak dhammah. Tapi kalau fathah dan dhammah dia jauh. Ya. Maka yang iqwa contohnya fawarisi dan fawarisu. Kalau isrof dia contohnya qadru ibro. Ridaan binain ya. Selain dhammah dan fathah yang jauh, fathah juga kasroh, fathah sama kasroh juga jauh ya. Jauh banget nih ridaan binain, sama-sama akhirnya udah hamzah nih, udah sesuai qafiyah, tapi yang awalnya dia ridaan, yang akhirnya habis itu dia binain gitu. Kemudian yang kelima adalah al-ita. Huwa i'adatul lafdi dzatiha bi lafdiha wa ma'naha. Wa inna ma yajuzu bi ma'na muhtalif ya. I'adatul lafz di sini kan seperti jinas lah ya kalau misalkan di ilmu badi yang muhasinat al-lafdiyah. Nah, ito di sini lafadznya itu diulang. Nah, kalau misalkan beda makna itu boleh, seperti halnya di jinas. Tapi kalau ito di sini udah maknanya sama, lafadznya diulang lagi, itu termasuk aib ya. Maka itu disebut dengan ito, aib yang dinamakan ito. Kemudian yang tadmin adalah ta'alluq ma fihi qafiyah bi ukhra. Maksudnya ta'alluq apa? Wa huwa qabihun in kana mimma la yatimul kalam biduni wa maqbulun idza kana fihi ba'dul ma'na lakinnahu yufassar bima ba'da. Jadi kalau aib yang itu gara-gara ada lafal yang diulangi. Ya. Kalau misalkan aib yang tadmin itu ada kalam yang nggak selesai di satu bait, tapi dia ta'aluk di setelahnya. Contohnya apa? Contohnya yang ini. Wahum raddu al-jifaro ala tamimin wahum ashabu yaumi uqadho inni. Nah, di sini kan ada ini. Nah, ini itu harusnya dia ini syahatu. Kan ini itu butuh mubtada khobar atau isem dan juga khobarnya. Isem inna dan juga khobar inna. Nah, kemudian isem inna dan khobar inna di sini, iya-nya di sini udah ada isemnya, tapi khobarnya malah di bait selanjutnya syahatu. Nah, karena gantung di situ jadi disebut dengan tadmin. Tamam?